Republik Maluku Selatan (RMS), Republik di Kepulauan Maluku yang memisahkan diri dari negara Indonesia Timur (NIT) dan diproklamasikan merdeka tanggal 25 April tahun 1950. Saat itu Indonesia masih berupa RIS. Latar belakang, Soumokil merasa tidak puas dengan terjadinya proses kembali RIS menjadi negara kesatuan setelah KMB. Pemberontakan ini menggunakan unsur KNIL yang merasa status mereka tidak pasti setelah KMB. Soumokil sebenarnya sudah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Tetapi karena Andi Aziz mengalami kegagalan, maka ia mengalihkan usahanya ke Maluku dengan Ambon sebagai pusatnya. Tujuan, melepaskan diri dari RIS. Membentuk negara sendiri dengan nama RMS, Republik Maluku Selatan. Pemberantasan, jalur damai tanggal 27 April tahun 1950. Mengirim Jele Imena, Putu Hena, Pelau Pesi, dan Rehata untuk berunding. Namun, usaha ini mengalami kegagalan. 12–13 Juli tahun 1950. Diadakan konferensi Maluku di Semarang, dan para politikus asal Ambon menganjurkan agar mengirim misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal. Blokade laut, tanggal 18 Mei tanggal 14 Juli tahun 1950. Semua perairan Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontak dihancurkan. Pada tanggal 14 Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru dan kemudian di pulau-pulau lain seperti Seram, Tanimbar, Kei, dan Aru. Opsi kedua ini pun tidak berhasil memaksa Soumokil bersedia berunding. Takusuma. Grup 2, Letkol Slamet Riyadi. Grup 3, Mayor Suryo Subandrio. Tanggal 14 Juli tahun 1950, pasukan ekspedisi APRIS TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Tanggal 15 Juli tahun 1950. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan Laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Tanggal 3 Oktober tahun 1950, pasukan Letkol Slamet Riyadi, bersama dengan Kolonel Eka Wilarang ditugaskan untuk mengambil alih ibu kota pemberontak di New Victoria.
Pasukan Riyadi merangsek mendekati kota melewati rawa-rawa bakau. Perjalanan memakan waktu selama sebulan. Tanggal 4 November tahun 1950. Setibanya di New Victoria, pasukan Riyadi diserang oleh pasukan RMS. Letkol Selamat Riyadi gugur ditembak peluru RMS ketika akan memasuki kota Ambon. Kota Ambon dikuasai APRIS, termasuk benteng New Victoria. Soulmokil menyelamatkan diri. Sisa-sisa RMS melarikan diri ke Pulau Seram dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan perlawanan. 4–5 Desember tahun 1950. Melalui Selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta angkatan perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Tanggal 18 Desember tahun 1950, APRIS menguasai Pulau Seram. Februari tahun 1951, Kabinet Belanda di Den Haag memutuskan mengangkut sisa para Serda II Ambon di Jawa untuk didemobilisasi di Belanda. Belanda berjanji, suatu hari mereka bisa mudik ke Ambon yang bebas. Tanggal 21 Maret tahun 1951. Rombongan pertama bekas prajurit KNIL bersama keluarga mereka tiba di Rotterdam, Belanda menggunakan kapal laut. Kemudian, disusul sekitar 12.000 dengan angkutan 14 kapal. Tanggal 2 Desember tahun 1962, Soulmokil yang melarikan diri ke Pulau Seram dan baru dapat ditangkap di Pulau Seram. RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. 1964. Soulmokil diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Pengadilan Militer. Tanggal 12 April tahun 1964 Presiden RMS, Soulmokil, yang sejak 1963 dipenjara oleh pemerintah Indonesia dieksekusi di Kepulauan Seribu, Jakarta. Perkembangan RMS, pemerintah dalam pengasingan. Setelah tahun 1952, beberapa pemimpin di RMS yang tadinya tertangkap di Pulau Seram. Sementara itu, sebagian pimpinan RMS lain melarikan diri ke negara Belanda. Setelah itu, RMS kemudian mendirikan sebuah pemerintahan di Belanda dengan pemerintahan di pengasingan. Gelombang pengungsian RMS dimulai pada 1950 dan berjumlah sekitar 12.000 jiwa. Pengungsian ini didukung penuh oleh Belanda. RMS mulai membentuk pemerintahan pengasingan di Belanda pada 1966 dengan presidennya Profesor Johan Manusama yang memerintah 1966 hingga 1993. Teror RMS di Belanda. 1970. Serangan di rumah Duta Besar Indonesia di Wassenaar. Seorang polisi Belanda ditembak dan tewas. 1975. Pembajakan kereta di Depun yang dibarengi oleh penyanderaan sekolah dasar di Bovensville D. 1977. Pembajakan kereta api di Worcester dan serangan di konsulat Indonesia di Amsterdam. 1978, Balai Provinsi di Assen diduduki anggota RMS dan menyandera 70 warga sipil. Serangan-serangan ini berhasil digagalkan oleh Marinir Zone de Resistance Eenheid BBE. Teror RMS di Indonesia. Tanggal 29 Juni tahun 2007.
Penari Cakalele mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Hari Keluarga di Ambon, Oktober tahun 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan ke Belanda karena adanya tuntutan penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh RMS di Pengadilan Den Haag dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan dan tuntutan menunjukkan makam Sohumokil. Ambon, 29 Juni 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka. Sekelompok orang masuk ke lapangan sambil menari cakalele. Tapi mereka juga menenteng bendera Benang Raja, bendera Republik Maluku Selatan atau RMS. Mereka hampir menaikkan bendera ke tiang di depan Yudhoyono, tapi digagalkan pasukan pengamanan presiden dan polisi. Insiden tari cakalele ini terjadi 57 tahun setelah RMS dideklarasikan Christian Robert Stephen Sumokil. Juga ada organisasi termasuk yang menamakan dirinya RMS. Bagi saya, kalau ada kepala negara berkunjung ke negara lain, ada yang berunjuk rasa, itu biasa. Bagi saya, kalau ada kepala negara berkunjung ke negara lain, termasuk saya, ada ancaman-ancaman keamanan misalnya, itu biasa. Tidak boleh surut kalau ancaman atau persoalannya seperti itu. Tetapi yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Den Haag, ke Belanda, atas undangan Ratu Belanda dan juga Perdana Menteri Belanda. Nah, pada saat itulah, pada saat kunjungan digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden Republik Indonesia. Memang berkaitan dengan RMS, berkaitan dengan isu-isu politik seperti itu. Tetapi kalau tetap saya lakukan kunjungan ke negeri Belanda, justru akan menimbulkan salah persepsi, salah pengertian, dan situasi psikologis yang tidak baik. Saya tidak ingin justru hubungan baik dengan negara manapun, termasuk negara Belanda yang dalam perkembangannya justru makin meningkat, kerjasamanya diganggu dengan situasi psikologi seperti ini. Bagi Indonesia, bagi saya, kalau sampai seperti itu digelar pengadilan pada saat saya berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda kunjungan ini, dan saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri